Aku bukan menantu sampah, bab 693 kalian adalah orang lemah. Bonaro memukul beberapa pukulan berturut-turut, namun dengan mudah diatasi oleh pria pendek dan dia menjadi sangat marah. Teman-teman di sekitarnya juga mencemooh. Bonaro, ada apa denganmu? Gunakan kemampuanmu yang sebenarnya untuk memberi monyet kerdil ini pelajaran. Cukup berkemampuan, aku ingin serius. Bonaro cemberut, tidak disangka pria pendek ini benar-benar cukup berkemampuan. Dia menanggalkan jaketnya, memperlihatkan tendon hitam yang kokoh dan berkilau, mengeluarkan nunchaku dari mobil dan menghempaskannya. Bayangan tongkat menyilaukan mata, dan angin bertiup kencang. Bus. Bonaro melambaikan tangannya, dan nunchaku di tangannya terbang seperti naga, dalam sekejap itu mematahkan satu paha orang dewasa yang sebesar dahan tebal. Orang-orang berseru ngeri. Bonaro mengulurkan tangannya lagi, dan nunchaku itu terlempar kembali seperti memiliki mata itu sangat fleksibel. Ini adalah keahliannya rahasianya. Berdasarkan teknik tongkatnya ini, dia meremehkan para petarung di kompetisi seni bela diri. Ketika orang-orang di sekitar melihat ini, mereka juga menjadi tegang, bahkan orang yang tidak mengerti seni bela diri, mereka juga bisa melihat bahwa teknik tongkat ini sangat hebat. Bonaro memainkan nunchaku, dia meraung dan menyerang ke arah Ricky Zhao. Terdengar suara seruan di sekitar orang-orang yang berdiri dekat bergegas mundur karena takut terluka. Sebuah bayangan tongkat menyilaukan mata, dan tidak bisa melihat sosok Bonaro. Ricky Zhao berdiri tanpa bergerak, lalu tiba-tiba mengulurkan tangannya dan terjun ke dalam bayangan tongkat. Ah! Dewi berteriak ngeri. Dia mengulurkan tangannya dengan gegabah, lengannya pasti akan patah. Namun, sebelum seruannya berakhir, Ricky Zhao telah meraih nunchaku dan memegangnya dengan kuat di tangannya. Suasana sekitar menjadi hening, orang-orang menatap Ricky Zhao dengan ekspresi terkejut. Brengsek, bagaimana mungkin? Bonaro juga tercengang. Dia dan Ricky Zhao masing-masing meraih salah satu ujung nunchaku. Lepaskan. Ricky Zhao berteriak dengan serius dan energi sage menyebar ke tongkat melalui pergelangan tangannya. Bonaro tiba-tiba berteriak, mulut besarnya itu menjadi mati rasa, dia tidak bisa menahan diri untuk melepaskannya, dan mundur selangkah. Ricky Zhao mengambil nunchaku tanpa melihat, lalu menepuk dada Bonaro dengan pelan. Ah! Seiring dengan sedikit suara retakan dari tulang yang patah, Bonaro langsung mengeluarkan suara jeritan histeris. Dia berlutut di tanah dengan kaki lemah tubuhnya yang berat langsung terjatuh ke tanah, dan dia tidak bisa berdiri lagi. Adapun rongga dadanya, dengan pukulan tapak Ricky Zhao yang pelan ini, semua tulang rusuknya patah dan membentuk cekungan. Orang-orang yang melihat itu tercengang dan merinding. Sialan, Bonaro dikalahkan. Beberapa temannya merespons dan bergegas menyerang Ricky Zhao sambil berteriak. Rocky berkata dengan datar tidak tahu diri. Setelah selesai bicara, dia berkata kepada Ricky Zhao, jurus tapakmu lurus, sekarang biarkan mereka melihat bagaimana cara menggunakan nunchaku yang benar. Oke. Ricky Zhao segera menstabilkan diri, mengepalkan tangan kirinya dan menggerakkan nunchaku dengan tangan kanannya. Bayangan tongkat membentuk-bentuk kepompong, di sekeliling tubuhnya angin yang berputar perlahan membentuk tornado kecil dengan dia sebagai pusatnya. Pepohonan di sekitar tempat parkir dibuat berdesir oleh angin kencang. Orang-orang di sekitar ditiup angin hingga hampir tidak bisa berdiri stabil dan semuanya mundur.
Orang tua asing yang berada di samping juga menampakkan ekspresi terkejut. Teknik nunchaku yang begitu hebat, bahkan dia yang sebagai pelatih tim seni bela diri pun belum pernah melihatnya. Ayunan nunchakus membuat angin di sekitar menjadi ganas dan menerbangkan pasir serta bebatuan. Beberapa pria kekar juga ketakutan, tetapi mereka sudah berbicara, dan mereka juga tidak bisa kehilangan martabat. Ayo kita maju bersama. Jika orangnya banyak kita bisa menekannya. Beberapa pria kekar berteriak dan bergegas maju ke depan. Boom! Boom boom! Suara tongkat kayu yang memukul benda berat terdengar seperti petasan. Dalam waktu kurang dari 20 detik, beberapa pria kekar yang tadi sombong semua terjatuh ke tanah dan menjerit, mereka terluka parah. Semua orang terdiam, dan orang-orang sudah tercengang. Dewi juga menutup mulutnya dengan tidak bisa mempercayainya. Kemampuan pria pendek ini sangat hebat. Ricky Zhao menyimpan tongkat dengan gerakan cekatan dan rapi, lalu dia berkata dengan dingin, "Kalian sudah melihatnya dengan jelas bukan? Begitulah cara penggunaan nunchaku. Kalian terlalu buruk. Bagus. Tidak tahu siapa yang memimpin." Orang-orang yang berada di pinggir langsung bertepuk tangan. Membanggakan. Menggunakan seni bela diri juga untuk memberi sekelompok orang asing ini pelajaran itu memang sudah seharusnya demikian. Di tengah sorak-sorai, Ricky Zhao menghampiri Rocky dan menundukkan kepalanya dengan hormat. "Direktur Rocky, tugas telah diselesaikan dengan baik, akhirnya aku tidak membuat Anda malu." Rocky mengangguk dan berkata dengan datar, "Lumayan." Orang-orang sangat terkejut. Tidak peduli teknik tapak Ricky Zhao atau kemampuannya menggunakan nunchaku, dia telah melakukannya dengan sangat baik, tetapi di mata Rocky, ternyata hanya lumayan. Pada saat ini, seorang pria kekar berjuang untuk bangun. Ia mengeluarkan pisau semangka dari mobil van ketika orang tidak memperhatikannya. Dia berteriak, dan menusukkannya ke belakang Ricky Zhao. Jaraknya terlalu dekat, Ricky Zhao tidak sempat merespons. Sangat cepat Rocky melepas anting Dewi, dan menyentilnya dengan jari. Ding! Terdengar suara logam yang nyaring. Pisau semangka di tangan pria kekar itu terguncang dan jatuh dari tangannya, lalu melanting ke langit dan jatuh ke arah kerumunan orang. Orang-orang berseru dan berlarian, pisau semangka itu mengeluarkan bunyi dan patah menjadi dua bagian. Kedua bilah pisau, seperti memotong tahu, langsung tertusuk ke tanah dengan dalam, dan hanya menyisakan 1-3 inci yang terlihat. Ricky Zhao menahan napas, dia merasa sangat terkejut. Jurusnya ini sangat hebat, dia menggunakan anting seukuran sebutir beras untuk mematahkan parang. Dan kekuatan ekstra dari kedua pisau pemotong tersebut juga bisa menembus tanah. Betapa besarnya kekuatan spiritual ini. Apalagi, dia menggunakan kekuatannya dengan sangat baik, orang biasa tidak mungkin bisa melakukannya. Bahkan orang yang kultivasi dirinya 100 tahun ke atas pun sulit untuk melakukannya. Kultivasi diri Rocky benar-benar tak terduga. Kerumunan orang melihat pisau semangka setengah tusuk, dan tanah di sekitar juga retak. Itu penuh dengan retakan seperti jaring laba-laba. Mereka langsung terkejut, dan mereka semua menatap Rocky dengan kagum. Pria pendek di sebelahnya memiliki kemampuan seni bela diri yang hebat, dan pria pendek ini ternyata murid bawahannya. Bisa dibayangkan bahwa kemampuan Rocky mungkin ratusan kali lipat lebih hebat dari pria pendek ini. Beberapa pria kekar ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat dan mereka menatap Rocky dengan ngeri.
Dia benar-benar tangguh. Mereka benar-benar tidak menyangka. Dia bisa membunuh mereka seperti membunuh semut. Pria tua asing itu juga terkejut hingga terduduk lumpuh di tanah. Dia terus terengah-engah. Rocky mendongak dan berkata dengan datar, "Tadi siapa yang bilang kami orang lemah?" Ricky Zhao berkata dengan hormat, "Tulang rusuknya dibuat patah olehku dan sudah pingsan. Aku hanya menggunakan 30% kekuatanku agar dia jangan sampai tewas di tempat dan menyebabkan masalah bagi Direktur Rocky." Rocky mengangguk, dia tiba-tiba mengangkat tangannya, dan menghempaskannya dengan keras di kehampaan. Bonaro yang tergeletak di tanah tiba-tiba terdengar suara tamparan di wajahnya, seperti ditampar beberapa kali oleh tangan besar yang tak terlihat. "Bangun!" Rocky berteriak dengan galak dan menggenggam tangannya di kehampaan. "Ah!" Bonaro yang tidak sadarkan diri di tanah tiba-tiba mengeluarkan suara jeritan yang mengerikan. Lengan kirinya, seolah digenggam oleh tangan besar yang tak terlihat diputar 360 derajat dan langsung patah. Dia terbangun kesakitan di tempat dan berguling-guling di tanah. Rocky berkata dengan datar, "Apakah kamu yang mengatakan kami orang lemah?" "Aku bukan menantu sampah." Bab 694 terhempas ke langit. Wajah Bonaro berubah meringis kesakitan. Orang-orang di sekitar juga menjerit ketakutan. Dia menangis ketakutan dan berkeringat dingin. "Aku bersalah, lain kali tidak mengulang lagi. Akulah yang sakit, kalian adalah pahlawan negara juga." Rocky mempertahankan gaya juru selang dan berkata dengan dingin, "Terlambat sudah." Tanpa berkata-kata ia mengambil ancang-ancang lagi. "Au!" Bonaro terkejut dan berteriak melengking. Tangan kanannya seperti sedang dipelintir sebuah tangan kekar, dan mengangkat tubuhnya ke udara. Sekujur tubuhnya Bonaro seperti boneka yang terkatung-katung di tengah udara. Wajahnya bersimbah darah, sakitnya tak tertahankan, tidak henti memelas belas kasihan. "Jangan bunuh aku." Memohon pimpinan juga melepaskan dirinya, "Mohon lepaskan aku bersujud padamu. Aku salah, mohon ampuni anjing seperti aku ini." Beberapa rekannya juga cucuran keringat membasahi seluruh kaki tangannya, bangkit berdiri lalu berlutut kembali. Rocky berkata dengan dingin, "Kamu boleh memilih ingin mati dengan cara apa?" Petik 2. Bonaro ketakutan sampai seluruh tubuhnya gemetar, celananya terasa panas oleh air seni yang merembes dan menetes. Ia berteriak tak henti memohon ampun. Dewi menyimpan keterkejutannya, melangkah maju dan berbisik, "Rocky. Sudahlah, ia sudah dapat pelajaran, sudah cukup." Petik 2. Ia tak ingin suaminya mendapat masalah karena dirinya. Kalau sampai Rocky mencabik orang ini di depan halayak umum, bisa jadi Rocky akan digugat. Membiarkan dia. Rocky mengernyitkan alis. Bonaro ini bersikap tidak sopan pada istrinya, ia bahkan tak punya niat untuk melepaskannya. Dewi berkata, "Bagaimanapun, paman yang mengemudikan mobil di trotoar, keduanya juga ada kesalahan. Ibuku masih di rumah sakit, anggaplah demi ibuku, lepaskan dia." Petik 2. Mohon ampun pahlawan. Bonaro masih tergantung di udara, tak henti berteriak histeris, dan memelas dengan tangisan meraung. Rocky menatapnya sesaat kemudian melepaskan dirinya. Bonaro jatuh membentur tanah, berteriak sakit tak terkira. Rocky berbicara dengan cuek, "Istriku kasihan padamu, kusisakan nyawamu." Ricky Zhao patahkan kaki tangannya. "Siap." Petik 2.
Ricky Zhao langsung berjalan maju ke depan, tak segan-segan memelintir tubuhnya. Seiring gerakan, suara gemeretak tulang terdengar garing, sekejap tulangnya hancur, raungan menggema dan seketika kesakitan seakan sirna. Pria-pria tegap lainnya mulai merasa ketakutan dan gemetar. Pandangan Rocky menyapu sekilas pada mereka, beberapa pria berotot seperti kesetrum, langsung menjatuhkan tubuh dan berlutut di atas tanah. Bahkan pelatih tua itu pun berlutut. Rocky memandang sekilas dengan pandangan dingin lalu berkata, patahkan satu kaki kalian sendiri, dan segera pergi dari China. Kalau aku masih menemukan kalian di kota Gopo, keesokan harinya akan kuberi pelajaran betapa sengsara hidup daripada mati. Petik 2. Nada bicaranya sangat dingin, orang yang mendengar merasa gemetar dan angin mencekam seakan menjalar di seluruh punggung. Baik, kami akan pergi. Petik 2. Pelatih itu sangat ketakutan, tidak berani berbicara sepatah kata pun. Dia selalu meremehkan penduduk lokal, tak pernah membayangkan bahwa masih ada orang yang lebih hebat darinya. Kali ini kekuatannya tampak tak seberapa. Bahkan jika ia mengajarkan tinju 20 tahun lagi, kekuatannya tak sebanding dengan satu jentikan jari tangan Rocky. Ketika pelatih negara asing itu hendak bangkit berdiri, tiba-tiba terdengar suara dingin dari Rocky. Apakah aku mengizinkan kamu berdiri? Cepat berlutut. Petik 2. Nada suara yang tak bersahabat, membuat beberapa orang yang baru saja mau berdiri, merasakan lemas di kedua kaki, kembali membenturkan kaki di atas tanah dan berlutut. Pelatih bertanya dengan gemetar, mohon petunjuk apa lagi yang ingin Anda pinta? Petik 2. Sikap rendah hati dan arogannya tadi, seperti dua orang yang berbeda. Rocky berkata dengan dingin, tadinya kalian menganiaya orang, bagaimana menghitung hutang itu? Ini, aku akan memohon maaf kepada mereka. 40 miliar. Rocky langsung menghentikan pembicaraan dan menimpali, tidak perlu bahas permohonan maaf dengan aku, bagaimana kalian tadi memohon, lakukan saja seperti itu. Pelatih itu ketakutan hingga wajahnya memucat, sambil menyeka keringat ia berkata, Tuan, 40 miliar terlalu banyak. Rocky tersenyum sinis, mengangkat kedua lengannya dan berucap remeh, oh. Ketika kalian meminta pamanku memberi kompensasi, kenapa tidak merasa kebanyakan? Petik 2. Kami. Sebenarnya kami tidak punya banyak uang. Petik 2. Tak punya uang, 20 miliar untuk satu kaki, tinggalkan kedua kaki kalian di sini, aku tidak akan terima sepeser pun. Petik 2. Rocky berkata dengan nada dingin, tak memberi kesempatan untuk nego. Beberapa pria asing yang gagah yang berlutut, semua menangis tak berdaya. Sampai saat pelatih mentransfer 40 miliar, Rocky mendeham dingin. Pergi. Sebagian orang berdiri dan berjalan terlatih-tatih menuju keluar, seperti sedang melarikan diri dari bahaya. Mengerikan, walaupun Rocky tidak mengusir mereka dari kota Gopo, mereka juga tidak berani tinggal di sini. Orang-orang yang melihat para pria asing itu, semua seperti ayam yang berlutut memelas kasihan, semuanya bersorak gembira. Apanya master yang luar biasa. Di depan pendekar China, hanya sampah. Kerumunan orang masih menikmati kegembiraan, perlahan mendekati Rocky dan menanikan profil dirinya. Rocky meminta Ricky Zhao untuk menghalangi, ia membawa Dewi dan paman bibinya kembali ke rumah sakit. Rino Su kelihatan linglung, matanya tampak muram. Dia belum tersadarkan dari kejadian tadi.
Sama sekali tidak menduga kekuatan Rocky demikian dahsyat dan memancarkan aura pembunuhan yang kental ketika marah, sama seperti dewa kematian. Alicia juga gemetaran, tidak berani lagi berlaku sesuka hati seperti sebelumnya. Hatinya merasa kaget juga takut. Andai sebelumnya ia tahu Rocky begitu kejam, mana mungkin ia bermanja padanya. Untung saja Rocky tidak marah padanya saat itu, kalau tidak mungkin ia juga dalam bahaya. Perasaan Dewi kacau tak menentu berkecamuk dalam hati, membuntuti Rocky, matanya tak henti berkedip. Melihat tindakan Rocky tadi, ia juga merasa sangat ketakutan. Orang terdekatnya ternyata punya kekuatan di luar dugaan, sampai bisa memelintir orang asing bertubuh kekar di tengah udara. Ini pertama kali ia melihat Rocky yang demikian. Setelah Dewi mengambil obat, Rocky berbalik, berkata pada Rinosu dan Alicia, "Paman, bibi aku." Belum selesai ia bicara, Rinosu disergap ketakutan luar biasa, merinding dan memaksakan senyum menyanjung. Rocky. Apa yang ingin kamu katakan?" Petik 2. Rocky sedikit mengernyit. Tadi ia sedang emosi, memelintir kakak, meremas tubuhnya, membocorkan kekuatan tersembunyi dirinya. Paman dan bibinya melihat dengan mata kepala sendiri, pasti dikejutkan perbuatannya. Rocky merasa menyesal, seharusnya beradu otot saja dengan pria itu, sehingga tidak sampai mengagetkan paman dan bibinya seperti ini. Tetapi masalah sudah terjadi, ia tak ada pilihan. Ia berkata dengan tenang, "Paman, pria itu sudah mentransfer uang 40 miliar, aku akan tangguhkan kepadamu 20 miliar dan pergilah ke rumah sakit untuk berobat." Petik 2. Untuk aku 20 miliar. Paman tertegun sesaat. Tadinya Alicia masih gemetaran, tiba-tiba mendengar kata 20 miliar, matanya langsung terbelalak, sekejap melonjak kegirangan. "Rocky, benar kamu mau berikan uang sebanyak itu untuk kami?" Petik 2. Rocky mengangguk-anggukan kepala. Rinosu langsung bersemangat, tak peduli memar di wajahnya lagi, menepuk bahu Rocky dengan antusias. Rocky sungguh pengertian. Angka 20 miliar membuat dirinya melupakan semua peristiwa mengerikan tentang Rocky. Baginya, ia tidak pernah mendapatkan uang sebanyak ini sepanjang hidupnya. Alicia masih tampak kurang puas, sambil terkekeh ia bertanya, "Lalu, sisa 20 miliar lagi?" Petik 2.